MBJ Hobi Bola guys. Ngopi santai bahas bola sampai puas. MBJ Ngopi Bola guys. Ngopi bola makin malam, makin kesini makin panas obrolannya. Makin tunduk. Tunduk. Tadi kita udah memprediksi, membahas tim yang paling baik di pertandingan pertama, ya kan. Nah, sekarang ada pembahasan yang seru Bud nih, Bud ya. Bukan dari pertandingan ya Bud sebenarnya mah. Dari tapi apa? Rame di media sosial. Ya ada apa itu? Ya dari inilah, kalau nggak salah itu mereka tuh lagi ngedebatin antara Argentina sama Portugal. Kenapa memangnya? Bukan dari segi permainannya Bu, dia kan ya biasa lah itu si Messi versus CR7. Oh, 2 mega bintang itu. Iya, ya kan itu didebatin mulu ya kan, dipingin perbandingan. Mega bintang. Mega bintang. Bukan Mega Sarana. Iya. Mega Bendung. Jadi Asal gini, nggak megawati. jadi gini Buddha ya kan. Nanti cuma ngebandingin ya kan. Messi tuh ya kan udah cetak hat-trick ya kan. Ronaldo bisa apa tidak ya kan. Gitu. Akhirnya kan pas pertandingan Portugal main kayaknya tertekan banget tuh CR7 gitu. Apalagi imbang. Aduh, ya kan katanya CR7 beban lah tim. Aduh, Ya, kasian banget itu. emang. Yang beban. Beban. Silakan yang mau komen dulu, silakan. Hah? Silakan, menurut Pak Oki bagaimana? Ya, Siapa? ya udah orang udah tua lu paksa mainnya kayak gitu, kayak orang-orang komplek. Bapak-bapak lu gimana bapak-bapak? Diajak main di komplek aja, orang biasa harusnya main burung malah main bola. Tapi kan nggak bisa gitu kelihatan. Udah harusnya main burung aja. Udah 4-2 mah udah nggak usah main bola maksud gua. Nggak gitu lah kan yang Enggak gini, Hah? Ronaldo ya. Ronaldo itu pemain hebat yang gua tahu, striker hebat. Tapi pas kemarin gua ngelihat main Ronaldo, malah kayak ngelihatnya udah tua ya, udah kayak gitu, kasihan. Maksudnya Ronaldo itu udah bukan lagi di peak performance-nya, harusnya dia udah sadar sama usianya, udah ngerem lah, main lah, harusnya mah udah sadar diri gitu. Tapi maaf Ki, lu sebenarnya ngeliat nggak pertandingan kemarin? Nonton gua. Lihat nggak kayak Nonton. gimana ya kan? Jadi Portugal ya Masa semua desain sama CR7 ya kan berarti nggak adil lah. Kalau enggak gua gini ya, gua buat tarik posisi dulu ya. Waktu lu jadi penyerang, di waktu tim itu nerapin zona gitu ya, buat parkir bis lah ya, main parkir bis, lu penyerang ini penting nih, lu nggak harus lu yang nyetak gol. Iya, Kalau pemain bagus ya, lu bisa buka ruang, itu kuncinya sebagai penyerang. Ya Ronaldo udah tahun kayak gitu, parkir bis, dia masih aja tetap harus ke dia gitu bolanya. Itu tapi gua nggak statistik ya kan itu semua pemain itu di angka 5. Di angka 5 loh ya kan, tapi kenapa orang-orang tuh ngehujatnya ke Ronaldo, sedang mereka tuh nggak pernah ngeliat statistik ya kan. Oke bener Ronaldo di depan, tapi lihat suplai bolanya nggak ada Bud. Kalau lu ngeliat gak Bud dari segi permainannya, bener kan kayak Ronaldo kurang suplai, beda sama Messi di Argentina. Kayaknya di Argentina itu menservisnya Messi ya kan. Lihatnya Ronaldo jelek, kurang bagus bro. Tapi gua ngeliatnya Portugal apa timnya kayak contohnya gini Ki ya kan, Messi ke depan, bola pasti ke Messi. Ya. Bener kan? Ya. Tapi beda Ronaldo udah bawa bola. Ngoper ke temennya nih, ya kan? Bukan yang Ronaldo ke depan ya, bukan dikasih bola Ronaldo, tapi dia di back pass. Ya. Sama pemain Portugal tuh gimana? Tapi orang lihat pertandingan terakhir katanya itu kesalahan Ronaldo. Kan nggak adil lah kayak gitu mah. Bukan masalah oke lah umur udah berapa? Ki? Ya udah 42 udah sadar. Gua bukan masalah umurnya, Ronaldo udah bukan nggak pantas lagi ya. Menurut gua nggak pantas jadi starter ya. Udah harus diganti, udah wayahnya ini Ronaldo sadar diri. Lu harusnya dia nih ya nonton video, ngelihat dia main. Wah anjing kayaknya gua udah. Ya, harusnya gitu, ngelihat main. Tapi kalau misalkan kayak super sub boleh ya. Nah, itu nggak apa-apa. Buat di menit-menit Iya, awal. lu tahu kan Ronaldo dulu gimana seremnya, Bud? Ya. Ya, lu dapat bola bisa akselerasi dikit nih, jebret. Kalau nggak shoot, lu megang bola dari luar kotak penalti aja orang udah deg-degan kan. Wah Ronaldo nih mau shoot apa mau bawa nih, ya kan? Ronaldo zaman prime. Coba sekarang lu bandingin. Ronaldo apa mau aja dikasih umpan tap in gitu, nungguin umpan tap in doang gitu, Tapi mau kan, masukinnya gitu doang. Iya, Ya udah bukan Ronaldo yang versi kayak gitu, tapi kan udah harus gini, sadar. kita ngelihat pertandingan itu ya bukan lihat pertandingan sebelumnya, tapi kan ngelihatnya pertandingan pada saat Portugal melawan
apapun lawan kemarin tuh yang imbang Kongo. lawan Kongo. Harusnya dilihat dari segi permainan itu pemain Portugal semuanya nggak ada yang Ya bagus. Ronaldo tuh. narik diri maksudnya. Maksud gua kan lu Tapi di situ ya kan temen setim sama Ronaldo itu kayak nggak menservis Ronaldo lah. lu Beda sama, sama lu Messi sama loh ya. kayak netizen di ini. Jadi Ronaldo yang main Gua nggak objektif Iya, aja. Jadi kayak yang di komen-komen ya, Cos ya. Jadi Ronaldo yang main jelek. Yang disalahin Vitinha, Bruno Fernandes. Kan udah kelihatan Ronaldo main jelek, lu sama kayak netizen. Enggak gitu. Kalau lihat statistiknya kan, apakah ada bola umpan-umpan ke CR7 pada itu nggak ada. CR7 ya, sisi Ya Ronaldo. karena Ronaldo yang sekarang udah bukan kayak dulu di. Kalau dulu Ronaldo lu bisa nyari bola, nggak usah nungguin umpan, nggak usah nunggu tap in. Itu bedanya. Bisa bawa bola dari bawah. Nah, lu bisa nyari di tengah. Ronaldo sekarang kan cuma nungguin di depan. Umpan ke dia, Kan kemarin gua tap kan, in. lu makanya lihat Gitu kan? enggak lu Ronaldo sekarang. harusnya lu lihat nih ya. Kalau harusnya lihat gua dari bisa gambarin pertandingannya. kayak Berbatov. Nah, Berbatov mah udah sadar diri, udah umur segitu nggak main. Ya maksudnya sekarang pemain Ronaldo. Benar, Bud. Benar, kalau gimana menurut Bud? Kalau gue gini, terlepas dari pertandingan kemarin ya, kan masih satu pertandingan ya. Gue takutnya gini, di pertandingan kedua ketiga Ronaldo jadi bintangnya gitu. yang gue takutkan ya, setelah netizen ngerujak Ronaldo, di pertandingan berikutnya dia jadi bintangnya gitu. Apa dengan nih, ntar gue potong Oke. ya. Lu kan ngomong Ronaldo bisa jadi bintangnya ya. Ya, Apa dengan Ronaldo selama 6 Piala Dunia cuma nyetak 8 gol bisa? nah, bisa apa? Bisa itu, ngerubah itu. Enggak. Ini statistiknya Ronaldo selama Ya. Piala Dunia apa pernah jadi pembeda? Ya gue mau fokus ke ini deh, pertandingan kemarin ya. Iya. Bagi Bisa gue jadi gini pembeda. loh, gini loh, di Portugal Iya. banyak bintangnya. Iya. Ketika Portugal tidak Sepakat. bisa meraih kemenangan, Sepakat. kenapa ke Ronaldo semua? Nah. Itu kan yang di pembahasan. Nah, Gua ada gua setujunya sepakat. sama lu. Gua Iya. ada setuju sama lu ketika lu bilang Ronaldo nih minimal 70 menit udah minta diganti lah ya, atau Iya. ataupun Cadangan kalau lah. sekalian super sub. Iya, bisa. cadangan lah. Cuman kalau ngelihat rating pemainnya, ini bukan cuma Ronaldo yang bapuk. Semua pemain bapuk. Gua mau hitung-hitungan aja lah. Di Al Nassr Ronaldo masih produktif nyetak gol. Al Nassr, Bud. Al Nassr Bud, Kongo Ki. Al Kongo. Nassr, Al Nassr, Kongo. Bud. Al Nassr. Ini bukan- negara Kongo. bukan EPL. Justru gini loh. Kalau kita mau tabrak-tabrakin, Iya. dia main di Liga Arab, oke. Tapi Liga Arab juga bukan liga yang ecek-ecek. Tapi maksud tetap gua ya. Bud, Al Nassr, Bud. Top Iya. skor Al Nassr siapa? Ya emang bukan dia, tapinya kan Enggak, maksud kontribusi gua dia gini. ada. Siapa yang top skor mungkin? Felix kan Felix salah satu yang bagus ya, lah gitu golnya kan. tinggi ya. Ya. Cuma kalau dia main di IPL kayak gimana? Gue kalau mau Kan gue gitu ya nggak mau perbandingan. fokus ke situnya sih. Ya. Gue lebih gini. Di Portugal tuh ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva, John Neves yang lagi bagus. Pitinya kurang apa? Kalau gue nih jadi netizen yang normal, gue nggak bakal nyalin Ronaldo sepenuhnya, bos. Apa kurang pelatihnya? Itu yang mau gue bahas. Iya, Itu yang mau gue benar, bahas. soal Kalau pelatihnya. gue lebih ke ini pelatih ngapain aja sih punya Iya, pemain benar, bintang sama. sebanyak ini? Iya. Dia cuma terpaku sama Ronaldo. Kalau gue jadi pelatihnya, Gua nggak mainin Ronaldo. Gue Kalau nggak gua- peduli nih. kalau gua Gue salah nggak peduli Ronaldo bintang apa enggak. 70 menit lu nggak nyetak gol, out. Gue keluarin. Dengan resiko mungkin gue dirujak sama netizen Portugal. Tapi kan gue udah ngambil game plan gitu kan. Ya udah nih 70 menit nggak bisa nyetak gol, gue masukin striker yang lain atau pemain yang lain. Soalnya apa? Gelandang tengah mereka kurang apa sih? Bagus-bagus. Enggak lagi bapuk juga di timnya nih gelandangnya. Back juga lagi bagus. Ya kan? Kalau menurut gua ketika semua orang menyalahkan Ronaldo, striker itu kan disalahin kalau apa? Kalau banyak peluang nggak bisa nyetak gol. Ya. Peluangnya jangan terlalu banyak. Bruno Fernandes juga nggak bagus main, bos, kemarin. Terus John Neves nih yang menurut gua bisa kali nih satu gol mah, ternyata enggak juga. Dari back juga nih, kalau gua harus bahas back. Lu lawan Republik Kongo aja harus kecolongan. Ya udah, artinya semua juga kalau kata ininya kasarnya, ya udah blunder aja semua. Ronaldo nggak bisa nyetak gol, Bruno Fernandes atau Bernardo Silva juga nggak bisa nyetak gol, John Neves juga nggak bisa ngasih kualitas terbaiknya belum keluar, gitu kan? Ya itu tadi gue balik lagi pertandingan pertama, ya kan? Mungkin ya demam panggung. Ronaldo demam panggung. Cuman harusnya Ronaldo. buat sekelas Cristiano Ronaldo harusnya tidak usah demam panggung. Yang lainnya demam panggung nih. Nggak ada yang ngasih umpan enak ke Ronaldo. Gue sepakat juga sama Oki. Ronaldo ini jangan terlalu di Ronaldokan. Jangan terlalu didewakan sebenarnya. Dia udah jadi pemain biasa aja.
Karena apa? Karena yang lainnya juga nggak terlalu bagus kemarin. Nih. Kalau gelandang tengahnya bagus, minimal ada satu pemain lah yang bisa nyetak gol lagi, kan nggak ada. Artinya ya udah kemarin mah udah blunder semua lah, nggak terlalu bagus gitu. Ya Nih. siapa tahu di pertandingan kedua beda lah gaya mainnya. Nih, ya. Apa ini nih? Apa? Ngaruh dari kan kayak Messi kan dia kan main di Liga Amerika. Ya. Lalu Liga Arab apa negara ngaruh juga nggak? Yang ngaruh tetap Kayak kulturnya Messi beda. kan, Nah, Kayak udah tahun rumah lah kalau ya. Messi ya. kalau Messi itu kan yang pertama tadi kita harus bahas dia main di Amerika Latin juga kan. Maksudnya dia di Amerika lah, wilayah Amerika gitu. Cuaca juga nggak terlalu kaget dia. Terus kalau gua mau bahas lebih lengkap lagi, kolektivitasnya emang jauh Portugal sama Argentina. Kalau lu mau bahas kenapa Messi bisa hat-trick gitu, selain yang kartu merah nggak ada itu tuh ya, di luar itu gue bilang ya emang kemarin Argentina mainnya bagus. Terus ya emang ya Messi masih seorang Messi. Kalau Ronaldo udah nggak bisa kita samain sama 3 atau 4 tahun yang lalu. Tapi kalau Messi selagi pemainnya memang mendukung dia, ngasih umpan-umpan bagus, ngasih ruang lah. Gue ngeliat sih bukan umpan-umpan bagus. Messi tuh nggak butuh umpan-umpan bagus, cuman ngasih bola cutback atau bola umpan yang emang sesuai kapasitasnya Messi. Di beberapa momen gue lihat emang tahu banget sih pemain Argentina tuh Messi tuh mau bola kayak gimana. Beda sama Portugal kemarin. Jadi gini ada nih. beberapa pemain yang menurut gue nih kayak beberapa kali gue ngeliat nih ada momen Ronaldo kosong nggak dikasih. Gue juga nggak ngerti nih ada apa sih di Portugal ini. Nah balik lagi tadi yang gue bilang pelatihnya Jadi gini, Bud. pelatihnya nih bapuk juga nih kata gue nih. Jadi gini, Bud. Jadi kan Messi udah nyamain rekornya Klose ya. Ya 16 itu ya, gol ya. kemarin hat-trick. Nah, Ronaldo baru bisa nyetak 8 gol kan. Ya. Ini Nggak sorry nih gue agak ngegas ya, gue agak panas juga nih soalnya. dua pemain ini kan sama-sama main di 6 Piala Dunia kan sampai sekarang. Jadi kenapa gua kritik Ronaldo di Piala Dunia? Ini bukan kualitasnya Ronaldo maksud gua. Emang sudah kelewat kan prime-nya. Walaupun Bukan. walaupun dia bukan di prime gitu ya. Ronaldo itu lu pengen nyetak 1000 gol dia hampir 1000 gol gitu. Tapi di Piala Dunia aja setiap di Piala Dunia menurut gua Ronaldo melempem. Karena ya itu Yang tadi nggak tim-timnya tahu. juga tidak mendukung dia. Ya, gini, kalau lu bilang tim yang nggak mendukung dia, berarti personalnya. Masalah personal. Kenapa Messi bisa di respect? Hah? Ronaldo nggak bisa di respect sama Iya. timnya. Ya. Berarti personalnya dong ada masalah kalau lu Nah, bilang tim. kalau Berarti itu lu di luar- nyalahin di luar- Ronaldo juga kan? Di luar itunya lah, di luar permainannya Iya. berarti kan, Iya. persona kan. Ya Iya. udah di luar permainan gue bisa bilang iya. Berarti mungkin. personal Ronaldo ini nggak sehebat personal Messi kan? Nah, itu bisa juga. Benar, setuju Ya. kan? Kalau lu nyalahin timnya berarti kan? Kalau itu Lu gua nyalahin timnya sedikit berarti setuju. lu nyalahin orangnya ya. Gue balikin nih. Messi berarti bisa bikin orang-orang respect ke dia. Satu tim. Ya. Jadi Itu orang itu nggak bisa dipungkiri Ngedengar. ya. Enggak juga sih Ki, menurut gua mah. bukan lah gimana? Ya nggak apa-apa, nggak itu kan Ya, gimana maksud lu? Enggak, maksud gue itu kan pemikirannya Ardi. Enggak, gue meskipun gue nggak suka ya Ronaldo di kayak kemarin, tapi gue bilang itu ada benernya. Bener nggak? Ada benernya itu. Jadi Messi semua orang bisa ngedukung dia karena semua orang respect sama Messi, ya kan? ya, Messi udah kayak sosok di Argentina nih, Iya. dituhanin lah, didewain gitu. Messi itu ya. Kalau di Argentina, Ah itu gua oke itu. Ya. Setuju itu. Messi. Berarti Setuju. sosok Messi ini bisa di respect sama pemain-pemain Argentina Argentina. doang. Argentina doang. Iya, sama pemain Argentina bisa di Argentina respect doang. sehingga pemain Argentina semuanya bisa main buat Messi. Nah, itu nih gini Ki ya. Sedangkan Ronaldo, ntar dulu, sedangkan Ronaldo nggak di respect kan lu kata lu nggak ada umpan dari belakang semuanya. Buat Ronaldo nggak ada umpan, nggak manjain Ronaldo. Ya, emang bener deh pertanyaan emang kayak Berarti gitu. Ronaldo kurang di respect Apanya? sama pemain-pemain Portugal. Sepakat gua sama Oki. Nah, masalah kurang respectnya nih. Berarti personal Ronaldo itu nggak di respect sama Portugal. Enggak, gua balikin gitu. gua kalau personal Ronaldo itu udah gua acungin jempol lo ya. Maaf ya, udah jangkung jempol Ronaldo dari sikap sosialis dan sebagainya. oh iya kalau iya Iya itu. kan? Kalau Nah, di luar itu nih, gue malah kemana lebih nih? suka Itu Ronaldo. ya, nih, bedanya Kalau nih. iya kalau di luar sepak bolanya ya iya. Attitude segala macam gue Iya kan? meskipun gue nggak terlalu tahu Ini kan Messi ya. personal kan berarti orang Portugal nggak respect sama Ronaldo kan gitu kan? Nah, iya. Iya kan? Sepakat dulu dong. Kenapa semuanya nggak manjain Ronaldo karena nggak respect gitu kan? Kenapa nggak di respect sama Ronaldo? Berarti lu harus sadar diri dulu. Ronaldonya gimana? NPD kah Ronaldo? Enggak gini, nih ya, gua gini nanya kan, perbedaan Messi di Argentina sama Ronaldo di Portugal ya kan. Bedanya ya kan,
di Argentina Messi itu benar didewakan ya kan, karena apa ya kan, kayak contoh kayak dunia tahun kemarin ya kan, dia berharap satu tim itu ya Messi setidaknya Kalau Messi-nya tim itu songong, berjuang ya kan, kalau Messi-nya songong di, apanya bakal di respect gak? Enggak lah. apa gue lihat emang saya songong nggak kan, Enggak, bukan songong, kan? bukan Dia respect banget lu enggak, dia. bukan Ronaldonya Enggak, songong. enggak, Kalau gini, Messi Ki. songong. Nggak gini, yang bedanya ya kan. Nah, beda Argentina sama Portugal itu dari ininya apa, pemain-pemain Portugal itu dia lebih baik individunya. Dia kayak kalau gue ngeliat ya pemain Portugal itu dia menghargai Ronaldo. Dia menghargai apa? Kontribusi Ronaldo pada Portugal. Benar nggak? Ya, Tapi bisa, kalau bisa, Messi bisa, ya kan, Messi membawa nama Portugal, membawa nama Argentina. Wah, ini satu ikon Argentina yang harus dihargai. Berarti yang salah ini orang-orang yang nggak respect, bukan Ronaldo. Ah, yang itu, respect. itu. Gua nggak sepakat kalau itu. Itu kalau itu gua ya dibilang sepakat juga enggak, tapi dibilang enggak ada sedikit bumbunya seperti itu Enggak, gitu. gini. Sekelas Ronaldo ya udah mengangkat Portugal loh ya, bener nggak? Apa pemain yang ibaratnya Iya. kalau dihitung-hitung dia per Enggak, musim gua- bisa 50 gol. Gua Ngebakar satu ngomong negara, dikit harus ya. dihargain loh. Gue ngomong dikit aja lah. Ya gini maksud gua, Portugal tuh udah mulai harus semua pemain ya, udah mulai harus jangan nganggep Ronaldo tuh harus dia yang nyetak gol. Enggak, itu udah Kayak- gitu, udah gitu. Nah Bi. itu yang Udah jadi gitu, masalah. udah gitu Kenapa sebenarnya. maksud gua ada Bruno Fernandes? Kenapa kalau dia emang ego, usahain nyetak satu gol. Siapa lagi nih? John Neves, PT-nya yang lagi bagus. Kasih lah umpan ke yang lain yang bagus. Dia punya shoot bagus juga. Artinya di pertandingan kemarin ya emang lagi deadlock aja semua. Makanya gua nggak mau terlalu banyak ngomong karena masih satu pertandingan. Takutnya di pertandingan berikutnya nih, siapa tahu ada hat trick, siapa tahu nih ya. Kita Neto nggak gimana, tahu. Neto? Hah? Neto. Ah itu ya semoga bagus juga sih. Semoga bagus juga tuh Neto Cuma ya. gini ya, gua nggak punya apa namanya, nggak punya gambaran buat Ronaldo bounce back di pertandingan kedua, ketiga menurut gua. Tapi enggak dengan Messi. Itu yang gua ngebedain. Ronaldo nih kayaknya enggak, gua ngelihat pemain lah di, bukannya gua Tapi- personal ya, bukan personal ke Ronaldo. Terus Prediksi lu Ronaldo ya mainin Ronaldo. enggak nih? Starter apa enggak? Nah, ini benar nih, bagus nih. Kalau menurut gua kalau mau menang jangan dulu starter. Cari aman. Kalau mau cari aman. Soalnya kan penyerangnya juga bagus kan. Si Ramos itu kan bagus. Maksud gua cobalah inovasi, jangan pasang Ronaldo. Mungkin Nah, itu mungkin juga gaya, sih. gaya mainnya Portugal itu karena ada Ronaldo jadi pada segen ke depan. Sungkan ya. Iya, jadi mau ngolah bola sampai ngasih bola enak buat Ronaldo. Takutnya terpaku sama itu. Diolah-olah. Jadi ngasih Ronaldo terus nih. Dan gaya main Ronaldo itu kan beda sama Messi. Kalau Messi lu udah sadar usianya dia nggak bisa gocek-gocek kayak zaman dia muda, ya. Dia udah sadar nih sekarang. Gaya mainnya bukan gaya main ya. Gameplaynya dia tuh udah benar berubah banget ya. Dulu biasa dia nusuk-nusuk dari kanan misalnya kan, gocek-gocek. Sekarang kan enggak, udah playmaking murni kan dia. Cuma ambil bola di tengah, dia mau ngapain dia bebas kan. Mau diumpan kah, shoot jauh, itu Messi yang sekarang. Nah, Ronaldo nggak gitu. Dia masih ngerasa kalau dia itu udah kayak masih Ronaldo yang sama. Sedangkan Pada gaya prime-nya gitu. iya, sedangkan gaya udah menurun lah, Ronaldo tuh udah menurun, menurut gua udah menurun. Kok gua ada sedikit ini ya. Lebih tadi belum kita bahas ya. Pelatihnya sih kalau gua ya, kalau gua kemarin lihat Portugal tuh pelatihnya tuh kayak Iya, maksud gua kalau emang lu udah 70 menit nge-match-nya tuh ganti lah sama yang lain. Iya, itu Kenapa membiarkan itu? Cuman gua nggak aneh juga. Itu gua sepakat itu mah. Roberto Martinez ini kan pernah nanganin Belgia ketika Belgia lagi masa emasnya, lagi generasi emas lah. Lagi juga dia kan Nanganin Belgia tuh dia nggak ada bos, nyampe semifinal apa kayak Belgia nggak ada. dia mau ngelatih Al Nassr soalnya ntar. Ya makanya kata gua nih Kalau pelatih sampai nih semifinal kayaknya nyampe buat semifinal. Saya ingat gua sih ya. apa waktu itu Belgia yang mana Belgia pernah di semifinal? Pernah. Iya, yang mana? 18. 2018 kan ya? Ya udah Lawan mungkin Kroasia. mungkin itu kan yang paling bagusnya kan. Ya. Tapi kan ya sekali lagi mungkin nggak juara. Mungkin apa gua berlebihan nih kalau waktu itu harusnya juara. Kalau menurut gua nggak berlebihan juga, cuman mungkin ya itu tadi sama-sama generasi emas nih sekarang nih Portugal generasi emas nih. Apa iya bisa nyampe semifinal? Nah, itu bebannya kan lebih ada di Portugal ini. Dulu dia di Belgia tuh bebannya nggak terlalu. Nah, jadi Tapi gini. kan nggak tahu juga kan baru satu Ya pertandingan. itu gua ya kalau ngomongin itu gua bakal diam karena gua ya udah oke skip baru satu pertandingan soalnya. Nah. Gua takutnya ke depannya nih oh Ronaldo malah bagus. Jadi gini ya kan nih,
antara Ronaldo dimainkan atau tidak ya kan, tapi kalau dengan segi permainannya seperti itu aja Portugal tidak akan ada perubahan ya kan. Ya. Mau itu Ronaldo dimainin Gue sih pertama, gue ya. cadanganin Misalkan kalau gue gini, ya. mau Ronaldo itu dimainin pertama atau Ronaldo dimainin di babak kedua atau Ya. sub ya kan, tapi dengan tipikal pemain pemain Portugal tetap seperti itu, sangat sulit untuk Portugal bisa perform. Ya, Bener gak Ki? ya. Kalau gamenya Portugal kan sebenarnya punya banyak nama hebat ya. Secara kompetisi di klub kan semua pemain. Ya, mungkin itu kali yang Kalau- bikin orang ekspektasinya Iya, jadi lebih gitu wajar. itu sih. Soalnya kalau dibandingin Argentina, pemain Portugal ini jauh lebih matang. Iya, jauh lebih hebat mahal. lah. Jauh lebih mahal hebat juga kan lah gitu lah. Dibandingkan pemain Argentina. Tapi kenapa Portugal bisa semelempam itu aja pertanyaannya. Ya berarti kan mereka Ronaldo harus udah- nurunin ego semuanya lah. Enggak, ya Ronaldo udah dikasih tim yang mewah, maksudnya kan gitu. Lu nggak bisa manfaatin. Dan ternyata tim mewahnya nggak bisa kompak kan itu Ya, inti ego permasalahannya. masing-masing Nah, itu. bintang lah gitu kan. Tapi- Gue sih nggak nyalahin Ronaldonya secara personal, maksud gua orang-orang semua dunia ini lagi ekspektasi nonton Ronaldo semua, bener nggak? Heeh. Piala Dunia lu mau nonton Ronaldo dan Messi. Waktu Ronaldo yang gua lihat nih, gue juga bukan masalah nggak ini, gue kecewa ngelihat Ronaldo tuh gara-gara gue kecewa. Waktu ekspektasi gue tinggi sama Ronaldo, pas gua ngelihat main dia, karena gua nggak pernah nonton Al Nassr gitu ya, ngelihat main dia, wah ini Ronaldo udah habis nih dari gaya larinya ya. Kalau gue beberapa kali nonton Al Nassr ya, gue harus jujur. Iya. Masanya memang sudah iya, udah turun hilang. gitu. Makanya gue berharap harus ada bintang lain nih. Harus ada bintang lain gitu loh. Gitu aja sih. Oke, Semoga ya. pertandingan berikutnya Berarti bagus kan lah. pertanyaan untuk netizen yang harus netizen jawab ya kan. Apakah pantas untuk seorang CR7 disebut menjadi beban, sedangkan seorang CR7 itu bisa dihitung dia mencetak gol mungkin 50 gol per musim. Mungkin Apakah lebih ke pantas? beban pelatih kali ya. Bingung Ya. pelatihnya cadanganin apa gimana Kayaknya ini. lebih baik kita ngopi lagi Gi. Coba lagi bikin kopi Gi. Kopinya habis tuh. Air Warungnya putih dulu tutup. aja lah. Warungnya tutup.